Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita Bupena Jilid 6A. Untuk hari ini materi kita yaitu materi IPA, membahas mengenai perkembangbiakan hewan. Ya, bisa kita buka subtema 2 halaman 27. Nah, di sini 26 berarti ini halaman 27. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Nah, jadi layaknya tumbuhan dan juga manusia, hewan itu juga berkembang biak. Tujuannya apa, Pak? Tujuan hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya supaya jenis hewan itu tidak punah atau tidak hilang sama sekali dari bumi. Nah, ada 3 cara berkembang biak hewan. Yang pertama ada dengan cara bertelur atau ovipar. Kemudian ada dengan cara melahirkan atau vivipar. Dan yang terakhir ada juga yang berkembang biak secara bertelur sekaligus melahirkan atau ovovivipar. Nah, jadi perkembangbiakan hewan itu ada 3 macam atau 3 jenis. Langsung saja kita masuk ke yang pertama. Yang pertama di sini ada perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Nah, jadi ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Pasti kita sudah nggak asing lagi. Contohnya nih, seperti yang ada di buku halaman 27 ada ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ciri-cirinya hewan yang biasanya bertelur itu pertama, mereka itu nggak punya daun telinga. Nah, jadi coba kalian perhatikan, contohnya aja di hewan ayam ini, ada nggak telinganya? Nah, nggak ada kan? Nah, kemudian dia mengerami telurnya. Mengerami itu seperti ini, menjaga telurnya, menghangatkan. Kemudian cirinya juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu biasanya tidak mempunyai kelenjar susu. Jadi mereka tidak menyusui anaknya. Nah, pernahkah kalian melihat ayam menyusu sama induknya? Nah, kan nggak pernah. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, yang langsung aja ada gambarnya. Contohnya ayam. Kemudian ada burung, ada ikan, reptilia. Reptilia ini contohnya ular, habis itu kada, dan lain-lain. Kemudian ada katak. Nah, kemudian yang kedua ada perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Nah, jadi ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Ini contohnya ikan paus. Jadi ikan paus itu walau berada di laut, tapi dia tetap melahirkan, tidak bertelur seperti pada layaknya ikan. Karena ikan paus ini juga termasuk jenis mamalia, yaitu jenis hewan yang melahirkan atau menyusui anaknya. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasannya. Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau vivipar. Awas jangan sampai tertukar. Kalau bertelur itu ovipar, kalau melahirkan itu vivipar. Ciri-cirinya memiliki daun telinga. Nah, biasanya hewan yang melahirkan anaknya itu memiliki daun telinga atau punya telinga. Contohnya selain ikan paus ada sapi, ada kambing, dan lain-lain. Nah, jadi kemudian beberapa bagian tubuhnya itu ditumbuhi rambut. Nah, contohnya itu kucing, kan melahirkan, itu kan banyak tuh rambutnya. Jadi rambut dengan bulu itu berbeda ya. Kalau bulu itu biasanya ada di hewan unggas seperti ayam, burung. Nah, kemudian kalau rambut itu biasanya ada di hewan mamalia. Contohnya seperti kucing, misalkan lagi singa, ada kambing, ada sapi. Nah, itu rambut. Jadi beda rambut dengan bulu. Kemudian mereka memiliki kelenjar susu. Nah, artinya mereka itu menyusui anaknya sampai batas waktu tertentu. Kemudian contoh hewan-hewannya
ada sapi, ada kucing, ada kambing, lumba-lumba, dan landak juga paus. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Jadi hewan ini sudah bertelur juga melahirkan anaknya. Nah, jadi berbeda dengan hewan ovipar dan vivipar bertelur dan melahirkan. Kalau pada hewan ovovivipar ini mereka nggak punya ciri-ciri khusus. Nah, jadi mereka itu nggak punya ciri-ciri khusus. Kalau hewan ovipar tadi yang bertelur, mereka kan itu pasti nggak punya daun telinga. Sedangkan untuk hewan yang beranak atau melahirkan, hewan vivipar itu memiliki telinga. Sedangkan untuk hewan ovovivipar itu tidak memiliki ciri khusus karena mereka itu bisa memiliki ciri kedua hewan tersebut. Nah, jadi hewan ovovivipar ini bisa memiliki ciri dari hewan beranak, hewan melahirkan, dan hewan bertelur. Kemudian contohnya ada ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Nah, kalau nggak pernah lihat platypus nih, kayak gini platypus. Ini platypus. Namanya platypus lah. Bisa dibuka bukunya halaman 28, di situ ada gambar platypus. Nah, jadi gini. Hewan ovovivipar itu mereka itu akan bertelur di dalam tubuhnya. Kemudian telurnya itu akan dierami sampai menetas, dan setelah menetas baru akan dilahirkan. Jadi seperti itu kira-kira hewan ovovivipar. Nah, pembahasan lebih lanjutnya bisa kita lihat di halaman 37. Bagi yang punya bukunya silakan lihat, bagi yang belum punya bukunya silakan diperhatikan baik-baik. Nah, di sini tadi hewan vivipar ini artinya hewan vivipar ini artinya melahirkan atau beranak. Nah, jadi ini contohnya nih ikan paus. Jadi ikan paus ini melahirkan. Nah, jadi nanti embrionya itu akan tumbuh di dalam induk rahimnya. Kemudian apabila sudah sampai waktunya maka akan dilahirkan. Nah, kemudian ada hewan ovipar. Contohnya nih ikan lele. Jadi hewannya ini nanti bertelur. Jadi telurnya itu akan berkembang. Kemudian sampai titik tertentu akan menetas menjadi ikan lele kecil, dan akhirnya akan menjadi ikan lele besar. Terus seperti itu siklusnya. Sama semua hewan itu dari telur dulu, dari embrio, kemudian akan berkembang lalu menjadi seperti induknya. Kemudian hewan ovovivipar, contohnya di sini ada ikan pari. Jadi ikan pari ini bertelur dulu baru melahirkan. Jadi nanti embrionya atau telurnya itu akan disimpan di dalam tubuhnya sendiri sampai dia menetas, baru induknya itu akan mengeluarkannya dari tubuh dengan cara dilahirkan atau melahirkan. Nah, sampai di situ pembahasan Bapak kali ini mengenai perkembangbiakan hewan. Nah, untuk tugas kita cari tugasnya. Tugas. Nah, ini di halaman 28 sampai halaman 29. Jadi di sini ada 30 nama hewan. Tugas kalian adalah membagi nama-nama hewan ini sesuai dengan cara melahirkannya yang ada di dalam tabel ini. Jadi misalkan ovipar, contohnya itu ovipar ini kan bertelur, berarti contoh hewannya ayam. Ciri-ciri ayam bagaimana? Ayam punya bulu, punya 2 kaki. Nah, kayak gitu. Jelas? Nah, demikian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpul paling lambat hari Senin.